Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Agustina. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B angkatan 2019. NIM 190507651. Nah, seperti video-video sebelumnya nih, Desi kembali akan mereview materi dari mata kuliah yang ada di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bedanya, video-video sebelumnya Desi mereview materi dari mata kuliah Apresiasi Puisi. Kali ini Desi akan mereview materi dari mata kuliah Apresiasi Prosa. Nah, yang perlu kalian ketahui, dosen pengampuhnya ini sama loh, yaitu Ibu Nina Kwina Hadiputri, SS, SPD, MPD. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kalian saksikan video selanjutnya. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu kita harus tahu kata apresiasi itu apa sih? Jadi, apresiasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu appreciation, dan berasal dari bahasa Latin appreciatio, di mana arti dari kedua kata ini sama, yaitu pemahaman dan menghargai. Selanjutnya, dalam kita mengapresiasi prosa, ada 4 tingkatan dalam mengapresiasi sebuah karya sastra. Yang pertama dan yang paling mendasar adalah menggemari. Menggemari ini sendiri ditandai dengan adanya rasa tertarik pada karya sastra, serta kita berkeinginan untuk membacanya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, menikmati. Nah, pada tahap ini mulai tumbuh nih pengertian dan merasakan nilai estetis yang terdapat dalam karya sastra tersebut. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu mereaksi, di mana kita mulai ada keinginan untuk menyatakan pendapat tentang cipta karya sastra yang kita nikmati itu. Dalam tingkat ini termasuk juga kita berkeinginan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sastra. Nah, kemudian tingkatan terakhir atau tingkatan keempat yaitu memproduksi, di mana pada tahap ini kita telah berhasil menciptakan karya sastra kita sendiri. Misalnya, kita lagi suka baca novel karya Terelie. Setelah membaca karya tersebut, kita berkeinginan untuk menciptakan novel juga gitu. Jadi maksudnya memproduksi di sini adalah kita mulai menghasilkan karya hasil buatan kita sendiri di berbagai media massa, contohnya seperti koran, majalah, majalah dinding sekolah yang tersedia. Nah, baik dalam bentuk novel, cerpen, puisi, ataupun prosa. Setelah 4 tingkatan dalam mengapresiasi prosa, materi selanjutnya adalah mengenai 3 aspek yang harus kita libatkan dalam mengapresiasi suatu karya sastra. Yang pertama adalah aspek kognitif, di mana yang kita tahu aspek kognitif ini berhubungan dengan pengetahuan. Jadi, berkaitan dengan keterlibatan intelektual pembaca dalam upaya memahami setiap unsur sastra yang kita baca, di mana harus bersifat objektif. Kemudian, yang kedua ada aspek emotif atau aspek emosional, di mana ini berkaitan dengan keterlibatan emosi pembaca dalam upaya memahami unsur-unsur keindahan dalam teks sastra yang dibaca, serta berperan memahami unsur-unsur yang bersifat subjektif. Jadi, kalau aspek kognitif dia bersifat objektif, maka aspek emotif dia bersifat subjektif. Kemudian, aspek yang terakhir adalah aspek evaluatif, di mana aspek evaluatif ini merupakan aspek evaluasi berkaitan dengan kegiatan kita setelah membaca karya sastra, yaitu memberikan penilaian terhadap indah atau tidak indahnya, baik atau buruknya karya sastra yang telah kita baca. Nah, kegiatan ini harus hadir dalam sebuah karya sastra karena sebuah kritikan dari penikmat sastra itu sangat berpengaruh kepada pengarang sastra, seperti itu. Kita masuk ke materi selanjutnya. Materi ini merupakan materi terakhir dari video kali ini, yaitu 4 aspek dalam kegiatan kita untuk mengapresiasi. Jadi yang pertama itu adalah apresiasi sastra secara langsung. Jadi misalnya kita lagi menonton sebuah pertunjukan drama nih. Nah, bentuk apresiasi kita itulah
yang dinamakan dengan apresiasi secara langsung seperti itu. Di mana kegiatan membaca atau kegiatan kita menikmati karya sastra itu kita saksikan secara langsung seperti itu. Kemudian aspek yang kedua adalah kegiatan apresiasi tak langsung, di mana kegiatan ini menunjang kepada pemahaman kita terhadap karya sastra yang kita baca atau yang kita nikmati. Nah, kemudian aspek ketiga yang harus kita perhatikan yaitu kegiatan dokumentatif, di mana dalam kegiatan ini kita mulai mengakrabi, kemudian menafsirkan kualitas, menilai karya sastra dengan cara mendokumentasikan setiap karya sastra yang telah kita nikmati tersebut atau karya sastra yang telah kita hasilkan, seperti itu. Kemudian yang keempat ada kegiatan kreatif. Nah, hampir sama nih dengan kegiatan dokumentatif, cuma bedanya ketika kita di kegiatan dokumentatif ini kita mendokumentasikan, tetapi di kegiatan kreatif kita menilai karya sastra dengan cara menulis karya sastra atau ulasan tentang karya sastra dengan secara kreatif. Seperti tadi merupakan materi terakhir dalam video kali ini. Desi harap materi yang Desi sampaikan ini dapat teman-teman pahami, dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian semua. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu akan menjadi lebih tahu, seperti itu. Desi juga mohon maaf jika di dalam video kali ini ada kesalahan kata, pengucapan, kemudian pengetikan maupun perbuatan. Desi mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan murni datangnya dari diri Desi sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semua.